Di tengah sukacita pertemuan Bilqis dengan orang tuanya, masih ada dua anak lain yang belum diketahui keberadaannya. Salah satu di antaranya telah hilang sejak 3 tahun silam. Di saat balita berusia 4 tahun asal Makassar yang kini sudah ditemukan dalam waktu 1 pekan, kini di media sosial ramai soal dua anak lainnya yang hingga kini hilang tanpa kabar. Adalah Alvaro Kiano Nugroho, bocah berusia 6 tahun yang hilang di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Alvaro dinyatakan hilang sejak 6 Maret lalu, yang artinya telah berlangsung selama 8 bulan. Melalui akun media sosialnya, Ibunda Alvaro kerap memposting harapannya agar bisa bertemu dengan putranya kembali. Sementara pihak kepolisian mengatakan masih mencari keberadaan Alvaro ke sejumlah wilayah seperti Cilegon, Banten, hingga ke Batam, Kepulauan Riau. Selain Alvaro Kiano Nugroho, ada juga balita bernama Kenzi Alfarizi yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Bocah laki-laki ini diketahui hilang sejak 1 September 2022 atau masih berusia 3 tahun. 3 tahun berlalu, keberadaan Kenzi belum diketahui. Saat itu Kenzi menemani ibunya berjualan di warung depan rumahnya di Dusun Danau, Kabupaten Bungo, Jambi. Namun saat ibunya selesai melayani pembeli, Kenzi tiba-tiba sudah tidak ada di tempatnya bermain. Keluarga menyebut hingga kini tidak ada lagi kabar dari kepolisian mengenai perkembangan pencarian putranya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui cerita selengkapnya, kami sudah terhubung dengan kakek dari Alvaro Kiano Nugroho, Pak Tugimin. Selamat malam, Pak Tugimin. Selamat malam. Ya, Pak Tugimin, sebelumnya kami turut prihatin atas hilangnya Ananda Alvaro, tapi bisa Anda ceritakan seperti apa sebetulnya kronologi hilangnya cucu Bapak? Terima kasih dari iNews TV bahwa cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu sampai sekarang dari tanggal 6 Maret sampai sekarang belum kembali ke rumah dan artinya belum diketemukan. Untuk awal jalan ceritanya yaitu cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu pada tanggal 6 itu setelah adzan asar itu mau sholat ke masjid. Itu setiap sore itu selalu setiap dengar adzan asar langsung minta pamit ke masjid untuk sholat asar dan sampai nanti sholat maghrib. Pada waktu itu memang bulan puasa. Kebetulan pada waktu itu dalam 1 hari itu tidak keluar, hanya keluar itu waktu sore itu disamper temennya, diajak main. Alvaro, ayo main yuk gitu. Tapi neneknya itu bilang, dijawab sama neneknya, Alvaro nggak main, Alvaro tidur. Nah, Alvaro sendiri waktu itu kata neneknya nyaut, aku nggak tidur sih mak, aku mau main gitu. Langsung keluar nyamperin temennya, tapi sudah ditinggal sama temennya. Baik, ya Pak Tugimin, ketika mengetahui Alvaro hilang, apa yang pertama kali Anda lakukan? Apakah langsung melapor ke polisi dan apakah sudah ada upaya proses pencarian yang Anda lakukan? Ya, untuk sementara pada waktu itu karena kita belum ada kecurigaan yang sampai sejauh ini ya kan. Saya mencari dulu setengah 10 itu kok cucu saya belum pulang, biasanya habis maghrib pulang, tapi ini kok belum pulang. Nah baru saya ada mencari cucu saya ke tempat main, ke masjid, juga kita cari, kita tanyakan dengan teman-temannya, tidak mengetahui, tidak nyampur katanya main katanya. Akhirnya saya juga mencari ke sana kemari dengan warga, seluruh warga akhirnya heboh mencari cucu saya Alvaro Kiano Nugroho itu hingga tidak diketemukan dan malamnya saya langsung melaporkan ke Polsek Pesanggerahan. Namun di Polsek Pesanggerahan karena belum 1x24 jam belum bisa diterima laporannya, jadi menunggu 1x24 jam dulu. Nah di samping itu saya tetap masih mencari di sekitar RT kita, kelurahan kita, kampung kita.
tapi ternyata hasilnya tidak diketemukan. Sehingga besoknya saya melaporkan ke Polsek kembali, besok malamnya ke Polsek kembali, namun dari Polsek kita diarahkan ke laporan ke Polres, karena untuk laporan anak hilang di bawah 5 tahun harus ke Polres gitu. Itu pun saya diantar dari Polsek, diantar ke Polres Pesanggerahan, ke Polres Jakarta Selatan. Itu saya buat laporan sampai jam setengah 12 malam baru selesai laporan. Di samping itu, setelah pulang dari laporan ke Polres, itu banyak juga istilahnya dari Polsek, dari mana-mana itu datang ke rumah untuk menanyakan seperti apa dan bagaimana kronologisnya dan mencari gitu. Ya, baik Pak Tugimin, setelah Anda selama proses pencarian dan juga selama Anda telah melaporkan ke polisi, apakah sudah ada informasi atau petunjuk atau titik terang selama ini? Untuk informasi dan titik terang yang ini belum ada sama sekali sampai sekarang itu. Baik, Pak Tugimin, terima kasih banyak atas informasinya, dan kami dari iNews TV ini berharap agar Alvaro segera ditemukan dan dalam kondisi selamat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Doa terbaik untuk Alvaro agar segera ditemukan. Selamat beraktivitas kembali. Kerap meresahkan warga, polisi menangkap pelaku premanisme dengan senjata tajam di Padang, Sumatera Barat. Pelaku berjuluk preman Baladiang itu ditangkap setelah kembali berulah. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak cepat menangkap seorang pria bernama Bayu, pelaku premanisme dengan menggunakan senjata tajam. Saat penangkapan, polisi menyita sebuah golok yang digunakan pelaku dalam aksinya. Pria 36 tahun ini kemudian dibawa ke Mapolresta Padang dengan menggunakan motor untuk jalani pemeriksaan. Bayu yang dalam aksinya garang, namun saat dibawa polisi justru menangis. Polisi menjelaskan, Bayu telah menjalankan aksinya lebih dari 3 kali dan terekam CCTV. Untuk laporan kepada kita tim Klewang Polresta Padang, akhirnya Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang memerintahkan kami untuk segera tindak lanjuti setegas-tegasnya. Tetap kita berupaya waspada, dan karena si pelaku sering menggunakan senjata tajam dan membawa senjata tajam, jadi kita harus berketat dan tidak kita beri celah untuk yang bersangkutan menggunakan senjata tajamnya. Dalam aksinya, pelaku tak hanya mengancam korban, tapi juga merusak toko, melempari kos-kosan dengan batu, serta servis motor di bengkel tanpa membayar. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, polisi mengungkap proses panjang penemuan Bilkis, yakni bocah 4 tahun yang diculik di Makassar. Korban berhasil diselamatkan setelah negosiasi alot antara polisi dan para ketua adat suku Anak Dalam di pedalaman Jambi. Negosiasi antara polisi dengan para ketua adat suku Anak Dalam di tengah hutan di pedalaman Jambi berlangsung alot. Pemimpin adat semula menolak menyerahkan korban karena mereka percaya anak itu diperoleh secara sah dari seseorang yang mengaku sebagai orang tua kandung. Mana bapaknya? Setelah proses negosiasi yang berjalan hingga 2 malam, korban akhirnya diserahkan setelah polisi berhasil meyakinkan para pimpinan adat bahwa korban merupakan korban penculikan di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan korban diserahkan tanpa adanya barter atau tebusan, serta dilakukan secara sukarela atas dasar kemanusiaan. Alhamdulillah, dengan kesabaran dari anggota-anggota yang akhirnya bisa membuahkan hasil. Negosiasi yang alot 2 malam 1 hari itu membuahkan hasil. Akhirnya dibantu dengan temanggung-temanggung, kemudian ketua-ketua adat dan jajaran dari Polda Jambi, akhirnya yang mengamankan anak ini mau memberikan kepada kami. Sementara itu, balita BL yang kini sudah kembali kepada kedua orang tuanya menjalani trauma healing dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak di rumahnya di Kota Makassar.
Upaya pemulihan dilakukan melalui layanan trauma healing khusus anak dan keluarga dengan pendampingan psikolog serta psikiater profesional. Pendampingan dilakukan sebagai bentuk penanganan awal agar korban tidak mengalami trauma berkepanjangan. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi telah menetapkan salah satu siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum. Polisi menyebut hanya 4 dari 7 bom yang dibawa terduga pelaku meledak. Di bawah kenapa tuh? Sumpah. Udah mana aja. Dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Siswa yang meledakkan bom di sekolah ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Saat ini, terduga pelaku yang menjadi korban masih dirawat di RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Polisi menyebut terduga pelaku merupakan siswa aktif dan tidak terhubung dengan jaringan teroris manapun. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Selain itu, kami juga bersama Densus 88 Anti Teror telah menganalisis rekaman CCTV, ponsel, serta aktivitas dari ABH yang terlibat untuk mendalami motif dan latar belakang yang bersangkutan. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 16 orang saksi dan sejumlah barang bukti. Polisi juga telah menggeledah rumah pelaku. Menurut polisi, dari hasil uji laboratorium, jenis bahan peledak yang digunakan terduga pelaku memiliki daya ledak rendah. Di rumah anak yang berkonflik dengan hukum, di sana kita juga mendapatkan bahan-bahan peledak yang memiliki kekuatan ledak yang rendah atau low explosive. Dengan kata lain, bahwa bahan yang ada di TKP 1 di dalam masjid ataupun di TKP 2 di samping bank sampah itu ada kesesuaian dengan bahan-bahan yang ada di rumah anak yang berkonflik dengan hukum. Dan Satrimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Marianto menjelaskan terduga pelaku membawa total 7 bom. 2 bom diantaranya meledak di masjid saat sholat Jumat. Sedangkan di bak sampah ada 4 bom, 2 diantaranya meledak. Pelaku juga menaruh bom di taman baca dan berhasil dijinakan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara Densus 88 AKBP Maindra Eka Wardana mengungkap motif pelaku anak yang berhadapan dengan hukum dalam ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Menurut AKBP Maindra, pelaku mempunyai dendam sejak awal tahun 2025. Awal tahun yang bersangkutan sudah mulai melakukan pencarian ya. Ketika tadi disebutkan Pak Dirkrim merasa tertindas gitu ya, merasa kesepian, tidak ada harus menyampaikan kepada siapa. Lalu yang bersangkutan juga memiliki motivasi dendam gitu, dendam terhadap beberapa perlakuan terhadap yang bersangkutan. Nah, di sini dia mencoba untuk mencari bahkan di situs website bagaimana orang-orang itu meninggal dunia atau mengalami kecelakaan atau mengalami kekerasan secara keji maupun dengan berbagai tingkatannya gitu. Gubernur Bank Indonesia buka suara terkait dengan polemik perbedaan data dana Pemda yang sempat diributkan Menteri Purbaya dan para kepala daerah. Menurut Bank Indonesia, sumber data didapat dari Bank Pembangunan Daerah.
Setelah sekian lama ditunggu, akhirnya Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjawab polemik perbedaan dana APBD yang dimiliki Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Peri menjawab data Pemda didapat dari Bank Pembangunan Daerah yang dilaporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Data itulah yang kemudian disampaikan Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa. Nanti kalau data rekening Pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan dan itu sama data pemerintah daerah uangnya Pemda di BPD itu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu yang kami lakukan. Sebelumnya terjadi silang pendapat antara Menteri Keuangan Purba Yudi Sadewa dengan para kepala daerah. Purbaya menyebut hingga akhir September 2025 dana APBD mengendap hingga 234 triliun rupiah. Karena tidak sesuai dengan data yang dimiliki Pemda, pernyataan Purbaya rame-rame ditolak para kepala daerah. Sementara menurut Purbaya, data itu didapatkan dari laporan Bank Indonesia. Itu dana dari BI, itu dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankannya mereka. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan perbedaan data dana Pemda akibat perbedaan waktu pencatatan dan perbedaan data yang dibacakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana kebijakan mengubah Rp1.000 menjadi Rp1 tengah ramai dibicarakan. Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Bank Indonesia menegaskan kebijakan redenominasi rupiah membutuhkan persiapan yang lama. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menanggapi soal wacana redenominasi rupiah yang belakangan ini tengah ramai dibicarakan. Pada Rabu siang dalam rapat kerja dengan Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat, Peri menjelaskan bahwa langkah redenominasi akan membutuhkan waktu. Sementara itu kini pemerintah dan Bank Indonesia masih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang berkaitan dengan redenominasi itu saja kami pada saat ini lebih fokus menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Itu fokusnya adalah seperti itu sehingga apalagi redenominasi itu memerlukan timing dan juga persiapan yang lebih lama. Sebelumnya Menteri Keuangan Republik Indonesia Purba Yudi Sadewa memastikan pihaknya bukanlah pengusul RUU redenominasi yang ditargetkan rampung 1 tahun ke depan. Kebijakan redenominasi rupiah atau penyederhanaan nilai mata uang sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia. Itu kebijakan bank sentral dan dia nanti akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Sehingga sekarang atau tahun depan. Tahun depan? Enggak tahun depan. Saya nggak tahu itu bukan Menteri Keuangan tapi urusan bank sentral kan bank sentral udah kasih pernyataan tadi kan. Redenominasi adalah pemangkasan atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa memengaruhi nilai tukarnya yang dilakukan saat kondisi ekonomi sedang stabil atau sehat. Contohnya uang pecahan Rp1.000 diubah menjadi Rp1. Sementara itu tujuan redenominasi adalah untuk efisiensi perekonomian nasional, menjaga stabilitas nilai rupiah agar daya beli masyarakat terjaga, dan meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah di mata dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebijakan redenominasi rupiah membawa keuntungan atau manfaat serta kerugian atau resiko yang harus dimitigasi oleh pemerintah. Dan berikut keuntungan serta kerugiannya. Keuntungan atau manfaat redenominasi rupiah. 1. Penyederhanaan transaksi. Hal ini akan membuat transaksi tunai maupun non-tunai jadi lebih praktis dan efisien. 2. Efisiensi administrasi. Memudahkan pencatatan keuangan, pembukuan, dan administrasi akuntansi sehingga mengurangi risiko kesalahan input. Kemudian 3. Meningkatkan kredibilitas. Nominal mata uang yang lebih ringkas dan setara dengan mata uang regional seperti di negara-negara ASEAN dapat meningkatkan citra, harkat, dan kepercayaan diri terhadap rupiah di mata internasional. Dan yang keempat, optimalisasi sistem digital. Mendukung transformasi digital dan memperlancar integrasi sistem pembayaran berbasis teknologi dengan kesederhanaan angka. Sementara itu, kerugian atau risiko redenominasi rupiah. 1. Biaya implementasi tinggi.
Biaya ini mencakup pencetakan ulang uang kertas dan koin dengan nominal baru, sosialisasi kebijakan ke seluruh lapisan masyarakat, serta penyesuaian sistem IT perbankan. 2. Inflasi psikologis. Kekhawatiran bahwa pedagang akan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pembulatan harga ke atas. Kemudian 3. Kekhawatiran masyarakat. Keresahan dan kebingungan masyarakat yang belum siap dengan penyederhanaan angka sehingga menimbulkan persepsi nilai uang berkurang. Dan yang keempat, berdampak pada investor. Meski sebagian investor melihatnya positif, namun tidak sedikit pula yang khawatir bahwa kebijakan ini justru dapat menurunkan tingkat pertumbuhan perusahaan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak ke distributor pupuk di Kecamatan Ciasem, Subang, Jawa Barat. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pupuk. Menteri Pertanian langsung menemui distributor pupuk untuk memastikan harga pupuk yang dijual ke petani sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Amran juga mengaku telah menjalankan perintah Presiden Prabowo untuk memberikan subsidi pupuk ke seluruh petani. Mentan Amran mengaku telah menutup lebih dari 2.000 kios pupuk bandel yang menjual harga di atas ketentuan pemerintah. Ada juga yang kami temukan melalui laporan melanggar. Kita sudah cabut izinnya ya, yang melanggar. Itu di mana aja Pak yang terjadi pelanggaran? Itu di Jawa Timur ada, Jawa Tengah ada, Jawa Barat ada, Sulawesi Selatan ada, Lampung ada, Sumatera Utara ada. Semua hampir di 1.000 Pak yang di. Nah, di sini. Enggak, yang saya lihat laporan di. Oh iya, 2039, kemudian ada 190 yang terakhir kita evaluasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengunjungi kapal Mas Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan pertahanan Indonesia-Australia. Dalam kunjungan ke Australia, Presiden Prabowo Subianto meninjau kapal HMAS Canberra di Garden Island Naval Base, Australia. Setibanya di Garden Island Naval Base, Presiden Prabowo Subianto disambut Menteri Pertahanan Australia Anthony Albanese. Suasana penyambutan berlangsung penuh keakraban, mencerminkan hubungan baik kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan maritim. We, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke HMAS Canberra menjadi simbol eratnya hubungan Indonesia dan Australia sebagai dua negara maritim yang saling menghormati dan berkomitmen menjaga stabilitas serta perdamaian. Dengan penuh rasa kesal, puluhan emak-emak ini membongkar paksa gubuk kosong di Desa Batu Bulan asli Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bukan sembarang gubuk, diduga gubuk ini kerap digunakan untuk menggelar pesta narkoba. Kecurigaan emak-emak ini terbukti setelah dibongkar, aparat kepolisian dan Satpol PP menemukan beberapa alat hisap sabu. Kemarahan emak-emak ini kian memuncak sehingga harus ditenangkan petugas kepolisian. Wajar emak-emak ini resah, pasalnya sejak tahun 2022 mereka telah curiga bahkan melapor ke polisi, namun tidak ada tindakan. Nah, sebelumnya di tahun 2024 itu sebenarnya sudah sampai ke Polsek Babu Salam dan ada surat pernyataan dari yang menempati gubuk tersebut bahwa itu akan dibongkar sendiri. Jadi setelah setahun berlalu masyarakat tidak sampai hari ini tidak dibongkar oleh pemiliknya.
Kini gubuk reot itu sudah rata dengan tanah. Warga berharap pihak kepolisian serius menangani peredaran narkoba di wilayah mereka. Di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna iNews melaporkan. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan menilai Roy Suryo CS layak ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka ijazah Jokowi. Namun Roy Suryo menilai penetapan tersangka janggal. Sekjen Pradi Bersatu, Ade Darmawan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ade Darmawan diperiksa sebagai pelapor. Dalam kesempatan ini, Ade berkomentar terkait penetapan tersangka Roy Suryo CS. Menurut Ade, para tersangka tersebut layak ditahan. Kita bicarakan dan itu dapat ditahan. Itu bukan sangat layak itu ditahan. Orang mengulangi perbuatannya kok. Mengulangi perbuatannya. Ya. Secara subjektif apabila seseorang mengulangi perbuatannya terus sudah layak untuk dilakukan penahanan. Wajib dilakukan penahanan. Karena kalau enggak besok dia lakukan lagi dong. Ya. Ya kan kalau kayak pencuri lah. Ini hari nggak ditahan, besok dia nyuri lagi. Sebelumnya Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus ijazah Jokowi. Namun menurut Roy, penetapan tersangka tersebut terburu-buru dan dianggap janggal karena Roy Suryo dituding mengedit ijazah Jokowi. Belum pernah juga diperiksa dan tiba-tiba yang nggak masuk akal, Mas Aiman dan juga semua pemirsa rakyat bersuara, tiba-tiba kemarin Kapolda Metro Jaya Pak Irjen Asep menyampaikan bahwa kami ini dikenakan pasal karena melakukan editing, melakukan rekayasa. Manipulasi ini kan nggak masuk akal banget. Total ada 8 tersangka dalam tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Rencananya, Roy akan diperiksa perdana sebagai tersangka pada Kamis 13 November 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca gencatan senjata, warga Palestina belum aman. Puluhan pemukim ilegal Israel menyerang 2 desa di wilayah tepi barat Palestina. Nampak puluhan pemukim ilegal Israel bermasker, berlari membawa senjata, memasuki desa warga hari Selasa. Selain menyerang warga, mereka juga membakar kendaraan dan merusak properti. Dalam penyerangan ini, sedikitnya 4 warga Palestina terluka. Penyerangan serupa sudah terjadi sejak dimulainya perang Israel-Hamas 2 tahun lalu. Meski gencatan senjata telah disepakati, penyerangan tetap terjadi, bahkan belakangan makin parah saat warga Palestina melaksanakan panen zaitun. Alhamdulillah.